Pemirsa, 34 hari menuju pemungutan suara, berbagai strategi digencarkan ketiga paslon dalam mendulang dukungan. Tidak hanya relawan dan parpol, namun dukungan dari basis ormas juga diperebutkan ketiga paslon. Masa kampanye Pilpres 2024 tersisa 30 hari lagi. Tidak hanya menemui relawan dan berorasi di ruang terbuka, berbagai kegiatan dilakukan paslon demi mendulang suara. Salah satu basis suara yang menjadi incaran paslon adalah dukungan warga Nahdlatul Ulama. Tidak hanya pondok pesantren, silaturahmi ke sejumlah kiai juga menjadi agenda paslon dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Gibran menjadi paslon teratas sebagai pilihan warga Nahdlatul Ulama. Meski memiliki cawapres dari Partai Kebangkitan Bangsa, nyatanya pasangan Anies Muhaimin justru selalu mendapat posisi paling rendah sebagai pilihan Nahdliyin. Jawa Timur sebagai wilayah yang identik dengan Nahdliyin pun menjadi ceruk suara yang diperebutkan ketiga paslon. Yang terbaru, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya resmi menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 2. Lantas, siapakah paslon yang berhasil meraih suara Nahdliyin dan memenangkan Jawa Timur? Tim Liputan, BUniverse. Dan pemirsa, untuk mengulas kontestasi antar paslon dalam merebut dukungan warga Nahdlatul Ulama, sudah bergabung secara virtual Direktur Riset Poltreking Indonesia Arya Budi, juru bicara Timnas Amin Muhammad Husnil, dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ali Maskur Musa. Selamat malam Mas Arya, Mas Husnil, dan Cak Ali. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, supaya adil, saya ke Mas Arya terlebih dahulu deh. Mas Arya, sebenarnya seberapa besar kemudian ceruk dari warga Nahdlatul Ulama dalam Pilpres ini? Oke, Mbak Stefani. Jadi kalau di survei itu kita tanyakan, apakah ada dari responden, Bapak Ibu Saudara dari Ormas Islam di mana responden merasa dekat. Nah, kita bacakan ada NU Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Wathon dan seterusnya. Dan hasilnya secara nasional itu konsisten, angkanya di rentang antara 40 sampai 50-an%. Jadi ya sekitar 40-50%, hampir separuh dari populasi pemilih. Jadi jika ada 204 juta pemilih, sekitar 100-an orang ya, 90-an 100-an juta pemilih itu adalah mengaku sebagai warga Nahdliyin. Jadi ceruknya besar secara elektoral. Tetapi persoalannya ceruk yang besar ini tidak tunggal. Jadi kita tidak bisa membaca jika satu kandidat dari NU kemudian akan semua ke sana dan seterusnya. Jadi tapi secara basis pemilih dia menjadi salah satu organisasi atau bahkan kalau dalam textbook disebut dengan aliran ya, di dalam tradisi perilaku pemilih di Indonesia yang sangat dominan, karena ada juga pemilih yang yang menjawab tidak menjadi bagian dari ormas Islam apapun. Itu jumlahnya juga 40-an% sekian, itu juga cukup banyak yang tidak terasosiasi dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia atau kita sebutkan di dalam kajian survei. Tapi praktis angka 40-50% itu yang menjadi yang menjadikan kandidat menjadi salah satu ceruk pemilih yang cukup besar ya. Itu Mbak. Baik. Dan dari lebih dari 90 juta pemilih Nahdliyin ini, Cak Ali, Prabowo Gibran selalu unggul ya menurut beberapa lembaga survei. Angkanya bahkan rata-rata di atas 40%. Tanggapan dari TKN, sudah cukup puaskah dengan angka ini? Ya, Mbak yang saya hormati ya, dan Mas Arya, Mas Husnil ya. Jadi kalau melihat voter suara, maka dengan demikian penentu the strong voter itu ada di NU. Karena itu pada tempatnya kalau semua pasangan capres dan cawapres itu ingin mengambil ceruk dari suara-suara NU. Pertanyaannya, NU itu menjatuhkan pilihan kepada siapa? Survei sekarang mengatakan dengan bersyukur pada Allah SWT di atas 45% rata-rata itu adalah warga NU memilih pasangan 02. Nah, apakah kita puas? Insya Allah tidak puas. Kita akan
terus bergerilya, suara NU itu harus menjadi penentu kemenangan dari pasangan 02 di hadapan pasangan 01, 03. Nah, karena itu semua termasuk Pak Prabowo, Mas Gibran, hari ini saya 2 hari di Jawa Timur mendampingi beliau di Pondok Pesantren Berasan, Pondok Pesantren Ibnu Sina. Baru saja saya menyelesaikan Mas Gibran ke Pondok Pesantren Al-Qadiri di Jember, dan semua pesantren itu pesantren patron yang ada di wilayahnya. Karena itu dengan gerilya silaturahmi seperti itu, saya meyakini tidak cukup hanya 46%. Saya meyakini akan lebih dari itu, Mbak. Dan ini menjadi penentu dari kemenangan. Kemenangan itu suara kan, battle-nya itu last battle kan Jawa Timur. Nah, Jawa Timur NU. Nah, karena itu memang cara melakukan persaingan, pendekatan, akhirnya menggiring, mengajak kepada warga NU itu, ya kalau kami kepada 02. Mengapa? 02 telah teruji untuk bersama-sama memperhatikan komitmen, karakternya beliau berdua itu sama sejalan dengan karakter NU pada umumnya. Karena itu tidak salah kalau mayoritas orang NU itu menjatuhkan pilihan kepada pasangan 02. Itu, Mbak. Baik, Mas Husnil, sebaliknya ya, pasangan Amin selalu berada yang paling bawah pilihan warga Nahdlin dari berbagai hasil survei. Tanggapan dari Timnas Amin sendiri seperti apa? Atau mungkin Timnas Amin punya survei internal yang berbeda angkanya? Dalam menanggapi Al-Qolihal, terima kasih Mbak, terima kasih juga Cak Ali, juga Mas. Nah, menanggapi ini, kami prinsipnya adalah secara ilmiah, semua survei itu dijadikan sebagai masukan. Masukan sebagai kami untuk terus bergerak. Sehingga kalau kami mendapatkan posisi pertama, kami terus bersyukur sehingga bisa terus bertambah. Kalau kedua dan ketiga, kita akan full terus. Itu terkait survei. Yang pertama. Yang kedua, sejarah bilang gitu, terkait 2 orang ini. Di survei-survei itu memang jarang menang. Jadi PKB di bawah Gus Imin, berbagai survei menjelang pemilu itu, ya angkanya ada di kasar. Ada yang bilang 4%, ada yang bilang 5%. Tapi pada kenyataannya kemudian kan menjadi 3 besar. Pak Anies di Jakarta sudah membuktikan dari yang semua diduga atau dinilai atau mendapatkan temuan nomor 3 terus, kemudian kan menjadi pemenang gitu ya. Jadi angka survei bagi kami itu tidak menjadi faktor dalam untuk berjuang gitu. Kami akan terus berjuang gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari yang di Jakarta, Mbak, ini basisnya awal-awal dukungan terhadap Pak Anies itu juga sama, basis NU ya. Tetapi kemudian ketika diuji di exit poll dan itu exit poll oleh indikator, hasilnya adalah 69% pemilih Anies Sandi itu berasal dari NU. Jadi artinya apa? Artinya kita tetap istiqomah untuk memperjuangkan Amin untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Gitu. Kenapa? Karena 2 orang ini yang memang benar-benar santri gitu ya. Baik, hasil survei tidak menjadi cerminan hasil pemilu nantinya begitu ya, Mas Husnil? Betul. Betul. Nah, kami saat ini memperjuangkan Pak Anies dan Gus Muhaimin karena memang kedua orang inilah yang kesantriannya memang benar gitu ya. Artinya 2 orang ini
dijodohkan oleh langit, dan kami sekarang sedang menjalankan untuk mewujudkan isyarat langit itu. Baik. Kira-kira gitu. Baik, Mas Arya, tapi Anda sepakat bahwa kemudian Jawa Timur ini menjadi basis utama, menjadi battle of field utama untuk merebut suara pemilih Nahdliyin? Nah, tadi saya background ya sebagai pengantar. Jadi gini, saya sampaikan NU itu tidak tunggal, baik secara demografis, preferensi politik, maupun secara spasial. Spasial dalam arti basis-basis secara geografis. Nah, jika merujuk pada pertanyaan Mbak Stefani, memang Jawa Timur menjadi basis NU. Jika kita cek di survei di Jawa Timur, yang merasa dekat sebagai warga Nahdliyin atau merasa sebagai warga Nahdliyin, itu angkanya sekitar 70-an%, ya, sekitar 3/4 dari penduduk di Jawa Timur itu warga Nahdliyin. Nah, itu yang kemudian menjelaskan NU menjadi salah satu backbone penting dalam perebutan suara di Jawa Timur. Poin kedua, Jawa Timur ini penting juga karena praktis itu menjadi salah satu perebutan suara di 2014 dan 2019 antara Prabowo dan Jokowi. Yang kemudian ini menjadi insentif bagi capres-cawapres dari Pak Ali, di mana terjadi perkawinan basis pemilih, yaitu pemilih Jokowi dan pemilih Pak Prabowo. Nah, kenapa? Karena jika Jawa Timur itu kita zoom in lagi, itu juga tidak tunggal. Di sana ada basis-basis di mana tradisi NU Nahdliyin sangat kuat, misalnya di Tapal Kuda, ya, ada Bondowoso, Jember dan seterusnya. Kemudian Situbondo dan macam-macam itu. Kemudian ada yang daerah yang cenderung nasionalis, yang ada di daerah misalnya Madiun Raya, Mataraman, ya, secara kultural disebut demikian, ada Pacitan dan macam-macam. Kemudian ada daerah industri, ya, Pantura, kemudian ada Surabaya yang orang juga menyebutnya daerah Arek. Nah, jika kita zoom in lagi itu sebenarnya Prabowo, pasangan Prabowo Gibran dan Prabowo terutama mempunyai basis cukup lumayan sejak 10 tahun yang lalu di Tapal Kuda misalnya, sementara Jokowi cukup kuat di Mataraman. Nah, itu yang kemudian menjadi insentif bagi Prabowo, Gibran. Sementara kandidat lain, Caimin, sebenarnya bisa saja menggunakan mesin partai, tetapi memang jika kita cek hasil survei, memang belum cukup mengontrol elektabilitas dari pasangan 01. Mas Arya, yang terbaru Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga sudah resmi mendukung Prabowo Gibran. Apakah bisa dikatakan kemudian setengah langkah kemenangan paslon 02 ini sudah bisa dikantongi? Jadi itu memberi insentif, tapi kemenangan dikantongi apakah sudah atau belum, saya belum berani mengatakan demikian. Bahwa ada insentif, yes, ya, ada insentif dari gubernur incumbent, selain dia menjadi basis terutama dari pemilih-pemilih muslimat, ya. Itu juga gubernur incumbent itu tahu peta Jawa Timur, problem permasalahannya, pendekatannya seperti apa, kabupaten mana yang mempunyai, yang memerlukan treatment, program tertentu, kampanye tertentu. Tentu gubernur Jawa Timur lebih memahami dibandingkan yang lain karena ada data yang cukup melimpah yang bisa dalam tanda petik dieksploitasi. Nah, itu satu sisi sehingga itu menjadi insentif. Tetapi saya pikir juga PKB suka tidak suka juga adalah mesin yang cukup solid di Jawa Timur, ya, mirip seperti misalnya PKS di Jawa Barat. Nah, itu juga kita tidak bisa nafikan. Meskipun di daerah Mataraman yang populasinya juga lumayan gemuk, itu juga secara tradisional, ya, ada Blitar, ada Madiun dan seterusnya, itu menjadi basis dari 02. Itu juga kita harus akui itu. Baik, Mas Husnil, bagaimana tanggapan Anda? PKB punya basis yang cukup kuat di Jawa Timur, tapi di sisi lain juga Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa baru saja resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Timnas Amin menanggapinya seperti apa? Ya, kami menanggapi ini seperti halnya orang yang berbondong-bondong setiap hari datang untuk mendukung aja. Gitu. Artinya apa? Artinya secara prinsip kami juga sebenarnya setiap hari itu berbondong-bondong, Mbak. Ada dari kalangan Gawagis, gitu ya. Ada juga dari kalangan para kiai-kiai yang sepuh, ada kiai-kiai host yang justru mereka juga punya basis massa ya yang jelas, yang konkret, gitu. Ada juga banyak kiai-kiai yang punya santri itu ya
bukan cuma ratusan, tapi juga sudah ribuan. Oke. Artinya apa? Artinya kami tetap memperjuangkan Amin dengan visi kami, yaitu menjadikan santri sebagai presiden dan sebagai wakil presiden. Gitu. Sehingga Baik. dari itu kami punya modal yang lebih dari cukup untuk mensosialisasikan bahwa pasangan Amin lah yang akan membuat santri, membuat Nahdliyin, membuat para kiai akan berbangga dan akan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi kemudian bahwa oh, santri juga bisa menjadi presiden, gitu ya. Baik. Kira-kira itu. Baik, Cak Ali, kalau dari TKN Prabowo Gibran sendiri dengan Bukovifa resmi mendukung Prabowo Gibran, tugas apa yang menanti? Apakah Bukovifa ini nantinya memang akan diplot untuk meraih ceruk warga Nahdliyin sekaligus Jawa Timur? Iya tentu Mbak, bahwa strategi politik itu kan pasti akan melakukan expansion voter, jadi melakukan ekspansi suara. Dan Mbak Khofifah telah teruji dengan patronase yang kuat Muslimat sebagai organisasi yang efektif, workable, sampai mempenetrasi ke tingkat TPS, tingkat desa, itu pasti. Jadi saya bersyukur akhirnya Mbak Khofifah, saya sebagai wakil ketua TKN ya, saya bersyukur, kita semua bersyukur Bu Khofifah akhirnya menjadi bagian secara terbuka bahwa beliau akan menjadi jurkam dan beliau juga menjadi bagian dari 02. Satu. Yang kedua yang kita lihat bahwa orang itu atau santri itu melihat tidak hanya bisa dengan simbol, tapi yang betul-betul mempunyai komitmen, yang mempunyai concern terhadap pengembangan di dunia pesantren. Salah satu yang perlu kita lihat, misalkan walaupun ini sudah menjadi undang-undang dana abadi pesantren, ya itu kan yang mengintroduce itu adalah Mas Gibran. Itu yang menjadikan cepat diabsorb, diserap oleh teman-teman pesantren. Satu. Yang kedua adalah dengan segala hormat kesederhanaan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, cara pakaiannya. Kemudian walaupun beliau memakai pakaian lebih dari itu bisa, tapi beliau tetap satu warna saja, sederhana. Ya itu. Kemudian yang ketiga yaitu tentang sejarah bahwa NU itu sebagai ashabul haq yang mendirikan, yang ikut mendirikan negara. Nah karena itu siapa yang memberi rasa aman terhadap warga NU, terhadap warga negara, terhadap bangsa, dan ini jatuhnya di Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena angkanya itu besar dan insya Allah akan lebih besar lagi. Begitu, Mbak. Baik. Tentunya masih ada 34 hari jelang pemungutan suara, masih ada waktu bagi masing-masing paslon berstrategi ya untuk memenangkan hati rakyat, termasuk warga Nahdliyin. Terima kasih Mas Arya, Mas Husnil, Cak Ali sudah bergabung di Bersatu Kawal Pemilu. Selamat malam, sehat selalu. Mbak Patrice ya, Mas Arya.